Ayo sebentar ya. Yes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melakukan perjalanan dari UNF ya, Batalion EMV 203. Letaknya di Jatake. Ya, kebetulan saya habis ngopi dulu tadi. Kita lanjut lagi. Ya, ini Jatake, perempatan Jatake. Oke, ini adalah Indomaret Bitung, teman-teman. Dulu saya pernah melamar kerja di sini tahun berapa ya?
sekitar tahun 2014 apa ya, enggak, tahun 2012an ya teman-teman, itu gagal alias tidak dipanggil lagi pas tes pertama psikotes, dan kedepannya tidak ada panggilan lagi karena yang melamar itu banyak banget ya teman-teman. Susah sekarang, zaman sekarang itu melamar kerja tanpa orang dalam itu susah. Kalau nggak orang dalam ya fulus harus ada fulusnya ya teman-teman. Kerja kok gitu ya, harus ada DP-nya dulu ya. Kita kan sebenarnya niatnya nyari kerja ya teman-teman, nyari kerja, nyari duit yang halal, akan tetapi kita ditembak. Kadang banyak calo juga sih, ditembak sekian, ada yang 4 juta, 3 juta, ada yang malah ada yang 7 juta, mintanya 7 juta itu calonya. Bilangnya sih pasti masuk, kadang-kadang ya ada juga yang calo-calo indohoy, calo-calo gadungan, udah DP, udah bayar uang admin, kabur. Banyak juga yang seperti itu. Banyak juga teman-teman yang di luar sana juga yang tertipu atau apalah, banyak. Nah, kalau ini itu Jakarta bro, Jakarta itu kata orang sih Jakarta keras ya. Kalau kita nggak nyenggol, kita nggak akan disenggol. Kalau diam tak melawan, kita diinjak-injak. Kalau kita melawan, kadang lebih parah ya, injak-injaknya maksudnya. Sepintar-pintarnya kita aja lah, yang penting masih pada jalur yang benar, pada jalur yang lurus, ibarat kata cari uang yang halal ya teman-teman. Kadang memang nyari uang yang halal itu susah ya teman-teman. Kadang kan sekarang banyak ya berbagai cara dilakukan, entah itu nipu, nyopet, nyuri, rampok, itu banyak ya. Itu pemikiran orang-orang yang apa namanya, dangkal pemikirannya ya. Pemikiran otak buntu itu namanya. Kalau kita mau nyari kerja ya kita seharusnya bergerak lah, nyari, bener-bener nyari, ada usaha ya enggak teman-teman. Usaha dan doa, kata Bang Roma. Ada Bang Haji Roma itu kan seperti itu, usaha dan doa. Ada usaha tanpa doa, itu bagaimana menurut kalian teman-teman? Ya berarti kita tidak menghargai atau tidak berterima kasih lah. Kita tidak berterima kasih berarti sama sang pencipta kita, yaitu Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada doa tapi tidak ada usaha, itu bagaimana teman-teman? Dibalik lagi ya, sama aja.
kita berdoa setiap hari, minta bekerja, minta pekerjaan, minta diberi rezeki yang berlimpah ruah. Akan tetapi kita tidak ada usaha, itu sama aja bohong ya teman-teman. Ya kita stuck di situ-situ aja, tidak ada perubahan dan tidak ada nasib atau keberuntungan berpihak pada kita. Seenggaknya ada 2 poin ya teman-teman, usaha sama doa atau ikhtiar, itu yang harus kita lakukan. Usahanya itu bagaimana teman-teman? Usahanya itu ya kita nyari lah ya, nyari, kita bergerak, kita cari informasi yang terkait dengan pekerjaan atau info lowongan pekerjaan. Di Facebook banyak ya teman-teman. Tapi kita harus juga kita juga pinter juga teman-teman, jangan mau dibodohi, karena di Facebook itu banyak ya penipu-penipunya, itu banyak banyak para pembohong, kebodohan banyak di Facebook. Mama minta pulsa, saya sedang di kantor polisi, orang tuanya meninggal, banyak lah ya. Ini ada apa ya teman-teman, kurang tahu juga. Ini dengar-dengar nih mau ada demo ya, demo buruh, untuk demo buruh sendiri sih katanya gede-gedean ya, besar-besaran, dilakukan pada hari Selasa sampai Kamis. Dengar-dengar seperti itu tadi dari Kang Kopi ya. Tadi saya tanya-tanya, ini ada apa Pak? Kok rame, demo apa? Katanya demo buruh. Tapi dilakukannya itu sebenarnya hari Selasa sampai Kamis. Mungkin ini baru dilakukan wacananya aja ya. Tapi yang bergerak juga udah ada sih, tadi saya lihat, tapi belum banyak sih, masih sedikit. Pengawalan polisinya juga udah ada. Untuk titik demonya sendiri, dengar-dengar biasanya sih kalau di daerah sini tuh di keluar masuk pintu tol ya teman-teman, itu titik demonya, atau di Torabika itu ngumpul banyak biasanya. Dan kedua di pusat ya, Jakarta Pusat paling. Ya ini macet juga ini teman-teman, padahal belum ada aksi demo, atau aksi demonya itu baru wacananya saja teman-teman. Tapi ini sudah macet seperti ini, lalu lintas sudah padat, pengantrian sudah panjang, bisa-bisa melebar ya teman-teman, memakan bahu jalan dan memakan ruas jalan. Apalagi besok ya teman-teman. Mudah-mudahan sih tidak seperti yang dipikirkan ya. Saya harap sih lancar, aman, terkendali, dan lost doll. Baik. Ini di sini mobilnya gede-gede teman. Ya teman-teman, mobilnya itu gede-gede banget, truk, kontainer, dan sebagainya. Gas,
Yang penting ngikutin ketertiban lalu lintas ya teman-teman. Yang penting kita mengikuti ketertiban dalam berlalu lintas dengan bijak, dengan dewasa. Karena di jalanan sendiri itu dekatnya orang-orang emosi teman-teman. Apalagi saat terik matahari itu di tengah-tengah gurun pasir. Dalam kata lain, jam 12, jam 1, jam 2 itu lagi panas-panasnya, atau jam 11 itu lagi panas-panasnya teman-teman. Jadi itu pikiran juga ikut panas, hati juga mulai ikut panas. Yes teman-teman, kita gas sedikit aja, jangan gaspol ya teman-teman, santai ya. Ini ada ini nih, truk mau terbalik ini, terbalik. Baik, kita gas lagi. Ya, sekarang hari Senin lagi padat-padatnya kendaraan atau lalu lintas. Ya, ini ada motor, kita berhenti dulu sebentar. Oke, kita gas lagi. Sama ujungnya tadi ya, ini hari Senin lagi padat-padatnya kendaraan di jalan raya. Aktivitas mulai berjalan. Ya, ini daerah mana nih? Ini daerah Citra yang menuju ke Citra Raya ini teman-teman. Ya, ini Citra Raya. Ini lampu merah teman-teman, banyak polisi. Sepertinya lagi apa nih? Apel bukan. Mulai melakukan penjagaan di titik-titik tertentu ya nantinya mungkin. Melakukan penggambaran untuk demo buruh besok, hari Selasa sampai hari Kamis. Tepatnya hari Selasa itu tanggal 6 ya teman-teman. Sekarang tanggal 5 Oktober 2020. Ya, ini kita berada di pertigaan Citra Raya menuju Jalan Cikupai teman-teman. Saya ambil lurus ini karena saya mau pulang ke rumah, tidak mampir-mampir lah. Waktunya udah jam, menunjukkan jam 9.40. Habis pulang kerja dari Jakarta Pusat, dari Bundaran HI, saya dari jam 7.40-an tadi. Lumayan lama. Tadi emang saya itu mampir dulu ya, mampir berapa menit ya, kita setengah jaman lah di Kang Kopi karena ngantuk banget. Jadi saya nggak mau memaksakan,
gak mau maksain ya. Buat teman-teman yang sedang berkendara atau biasa melakukan perjalanan musyafir ya, jangan lupa kalau ngantuk itu minggir dulu ya teman-teman, istirahat dulu lah ya, setidaknya 20 menitan buat ngilangin kantuknya, atau ngopi dulu di ikan kopi terdekat ya. Ini saya di pasar desa Cikupa, oke. Dan nantinya saya akan melewati Tiga Raksa, oke. Di Tiga Raksa ya. Buat teman-teman jika bepergian di luar rumah atau ketika beraktivitas di luar rumah, jangan lupa memakai masker ya teman-teman, karena sekarang masih pandemi corona. Masker murah kok, pinggir jalan ada yang 5.000, 10.000. Ya diusahakan maskernya itu yang 3 lapis ya teman-teman, masker yang 3 lapis, jangan 1 lapis saja. Masker yang 1 lapis yang kayak masker scuba itu tidak dianjurkan karena rentan pasti menembus si virus tersebut. Bila perlu kalian pakai masker N95 atau masker yang medis ya, yang direkomendasikan oleh dokter atau kesehatan, masker medis. Di Indomaret atau Alfamart itu tidak ada ya, banyak lah. Satu berapa ya, 4 piece itu kemarin saya beli 4 piece itu atau 4 buah itu saya beli berapa ya, 11.000 apa ya, ya sekitaran segitu lah, 10.000-an lah. Enggak agak murah, enggak kayak dulu atau pas pertama pandemi corona itu kan harganya gila-gilaan ya teman-teman. Sekarang ya udah lumayan agak murah lah. Oke, ini jalan di Jalan Tiga Raksa teman-teman. Sekarang saya lagi di Jalan Tiga Raksa. Di sini di jalan ini, bus. Tapi ya, walaupun jalannya sedikit lengang, tetap ikutin jalan berlalu ke situ, dijaga ya teman-teman, jangan ugal-ugalan. Kalau saya nih apa nih, cuma kecepatan 20 aja lambat ini. Coba saya tambah lagi ya, ini berapa nih? Masih pelan lah, masih pelan-pelan. Karena
saya sendiri tidak suka ugal-ugalan ya teman-teman, slow, nyantai aja, pelan, asalkan selamat ya teman-teman. Tapi kadang-kadang saya juga kesel juga teman-teman. Masih dikit lah, kalau ada yang nyalip main gunting aja, kadang saya emosi, saya kejar lagi, saya balap lagi. Padahal saya jalan ini standar nih loh, standar begini, enggak lagi apa namanya, trek-trekan atau enggak lagi balapan begini. Karena saya kan perjalanannya kan jauh, jadi ya harus kecepatannya itu ya harus stabil. Dalam arti jangan terlalu pelan banget. Kalau terlalu pelan banget, nanti yang ada malah waktu habis di jalan. Tuh, coba saya gaspol nih, gaspol. Jangan dulu, turun aja. Ya pelanin, karena ini adalah tikungan, jadi kalau tikungan kita main gaspol aja, yang ada nungsep nantinya. Ya, banyak gitu teman-teman. Teman-teman, mengganggu. Padahal saya ini udah di setting balap motor, udah di setting motor truk, padahal masih aja nggak mau nambah-nambah. Harusnya nambah dong, 140 kayak ditentokin. Ngaco ya. Ya teman-teman, nanti saya di sini melewati jalan ini, saya akan ketemu macet lagi nih kayaknya teman-teman, karena ada perbaikan jalan teman-teman. Karena jalan yang saya lalui ini ada perbaikan jalan yang benar-benar ekstra, perbaikan jalannya itu. Kita pelan dulu, pelan. Oke, kita di sini ambil kanan. Kalau lurus itu 3 raksa. Ya, ini udah mulai kelihatan apanya, kelihatan macetnya. Deng, bisa dilihat sendiri ya. Macet. Mungkinan kalau sore ini lebih macet lagi nih kalau teman-teman, karena kan kalau sore banyak ya yang DJS, jalan-jalan sore banyak. Ini jadi yang digunakan itu satu ruas jalan aja nih. Satu ruas aja. Mohon maaf perjalanan Anda terganggu, untuk sementara sedang ada pekerjaan perbaikan jalan. Ya, kiranya seperti ini teman-teman, perbaikan jalannya nih. Dalam juga ya teman-teman. Ini juga hancur nih. Aduh. Hancur karena udah dihancurin sama apa tuh? Sama mesin penghancur jalan atau mesin penghancur gedung. Tuh, dalam juga ini. Lapisannya itu dalam nih, cor-corannya dalam. Kita pelan-pelan saja teman-teman.
Oke, ini nggak terlalu macet ya. Ini kan sore, macetnya itu sore tuh. Aduh. Oke. Jadi satu arus diberhentikan dulu. Jadi saling bergantian ya. Jalannya itu saling bergantian, buka tutup seperti itu. Begundal jarang pulang. Begundal jarang pulang katanya. Begundal junior. Wow, ini bakal macet parah nih. Lama ini. Ini mesin penghancur teman-teman. Mantap ya. Itu kalau buat ngancurin gedung pakai alat berat itu tuh. Salip aja ya, pelan-pelan tapinya. Oke, di sini juga selokannya ini apa namanya, sangat kecil ya. Bahkan seperti tidak ada selokan sama sekali nih, bisa lihat sendiri nih. Jadi ketika hujan lebat itu air akan padat ya, airnya itu akan banyak lah, akan banyak airnya nantinya di jalanan. Tentunya bisa menyebabkan banjir kalau tidak ada aliran air yang cukup. Itu akan bisa menyebabkan banjir. Jadi volume air itu naik karena yang seharusnya air itu arusnya itu jalan pada semestinya. Biasanya arus air itu dia akan jalan pada volume tanah yang lebih datar atau maksudnya lebih rendah ya teman-teman. Itu air akan mengalir ke dataran yang lebih rendah. Ya, ini saya ambil lurus ya teman-teman, ambil jalan lurus. Oke, kalau ke kiri itu lebak